Kisah ini sangat buruk mengenai kekerasan grup anak remaja kepada seorang gadis yang bahkan mereka tidak pernah kenal dan mereka belum pernah temui sebelumnya. Hai, welcome to my YouTube channel. Di sini aku akan bahas cerita-cerita kriminal dan cerita menarik lainnya. So, nonton terus dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya supaya kamu tahu setiap aku upload video baru. Shonda Seller, gadis berusia 12 tahun yang tinggal di Madison, Indiana. Dia bersekolah di SMP Hazelwood Middle School yang hidup cukup normal. Ibunya Jacqueline menggambarkan putrinya sebagai gadis yang atletik yang mengikuti sport, cheerleader, apapun yang dia bisa ikuti. Shonda tidak suka mengecewakan siapapun. Perbuatan yang mengecewakan orang lain akan membuat dia sedih. Pada tanggal 10 Januari tahun 1992, Shonda menghabiskan akhir pekannya di rumah ayahnya karena orang tua Shonda sudah berpisah. Malam itu, Shonda mendengar suara ketukan pintu di rumah ayahnya dan ternyata ada dua orang gadis. Ayah Shonda, Stephen Serer, bisa mendengar suara mereka. Gadis-gadis itu ingin Shonda pergi bersama mereka. Anehnya, mereka mengajak pergi Shonda walaupun mereka belum mengenal Shonda. Bahkan Shonda tidak mengenal mereka ketika membukakan pintu. Ayah Shonda yaitu Steve Serer bertanya kepada Shonda siapakah gadis-gadis itu. Tapi Shonda tidak mau bilang dan bahkan seperti mau berbohong. Mengapa mereka datang? Setahu Steve, Shonda tidak pergi bersama mereka. Steve kemudian pergi tidur dan Shonda menonton TV. Besok paginya, Shonda hilang dari rumah ayahnya. Ayah dan ibu Shonda berusaha keras mencarinya dan membuat laporan orang hilang di kepolisian. Pada tanggal 10 Januari tahun 1992, pagi yang sama dan jam 11 pagi, dua laki-laki mengemudikan mobilnya pulang ke rumah melewati lapangan dekat pabrik senjata tua. Melihat sesuatu seperti boneka yang terbungkus selimut di pinggir jalan. Dapatkah kamu menduga apa itu? Kenyataannya sangat-sangat mengerikan. Tubuh manusia yang hangus terbakar di dalam sebuah selimut tergeletak di pinggir jalan. Dapatkah kamu menduga apa itu? Kenyataannya sangat-sangat mengerikan. Tubuh manusia yang hangus terbakar di dalam sebuah selimut tergeletak di pinggir jalan. Satu-satunya cara mengetahui siapakah jasad itu adalah melalui catatan pemeriksaan gigi. Dan diketahui itu adalah Shonda Serer. Sore itu polisi mengabarkan kepada orang tua Shonda. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sedihnya orang tua Shonda. Apa yang dialami Shonda selama dia menghilang adalah sangat mengerikan seperti yang terjadi dalam film horor berjudul Saw yang berisi tindakan-tindakan kejam kepada orang lain. Seperti apa yang buruk terjadi dalam film Saw menjadi kenyataan. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal yang kejam kepada gadis sebaik Shonda? Dia pastilah psycho, pembantai yang mengerikan dalam film horor. Ternyata bukan teman-teman. Dia adalah orang yang tinggal dekat rumah. Kenyataannya mereka terdiri dari beberapa orang. Sebagai informasi, sewaktu ayah dan ibu Shonda bercerai, Shonda dan ibunya pindah ke New Albany pada tahun 1991. Sebagai anak baru di kotanya, Shonda sedang senang-senangnya mencari teman baru. Shonda dekat dengan gadis yang lebih tua bernama Amanda Heverin. Shonda masih belum begitu mengenal, bahkan Shonda belum berpacaran dengan cowok manapun. Ketika hubungan Shonda dan Amanda menjadi hubungan romantis, dia membuat marah gadis yang lain, yaitu Melinda Loveless. Melinda mungkin orang yang paling kamu gak mau terlibat masalah. Dia bisa menjadi masalah besar. Melinda
adalah pacar Amanda. Ketika Sonda datang di kelompok mereka, Melinda menjadi marah. Ini terjadi ketika acara dansa sekolah. Ketika Sonda dan Amanda menjadi pasangan dansa, Melissa sadar kalau Amanda telah dicuri darinya. Melinda mendatangi Sonda di pesta itu dan memberikan ancaman akan menghabisi hidup Sonda. Ini bukan ancaman main-main saja, tapi akan menjadi buruk. Amanda mengirimkan surat-surat cinta buat Sonda yang isinya gak pantas. Karena trauma dengan kejadian itu, ibu Sonda mencoba melindungi anaknya yang masih kecil. Sonda keluar dari sekolahnya dan masuk ke sekolah Our Lady Perpetual Help Catholic School yang merupakan sekolah Katolik di New Albany. Pindah sekolah ternyata tidak cukup. Amanda masih terus berusaha bertemu Sonda. Ingat, ada 2 gadis yang mengetuk pintu rumah Sonda pada tanggal 10 Januari. Mereka kembali lagi pada malam yang sama. Setelah Steve Shearer pergi tidur, mereka bilang kepada Sonda kalau mereka adalah teman Amanda. Mereka mau mengantarkan Sonda bertemu Amanda di tempat yang menakutkan yang disebut Kastil Penyihir. Sonda setuju untuk pergi dengan gadis-gadis itu nanti. Kedua gadis itu adalah Hope Ripley dan Toni Lawrence. Semua mereka naik ke dalam mobil yang sama dengan gadis lain bernama Laurie Taggart. Semua gadis-gadis itu 3 tahun lebih tua dari Sonda. Yang Sonda tidak tahu bahwa Melinda sedang bersembunyi di belakang mobil di bawah selimut dan Melissa membawa senjata api. Melinda bilang dia mau menakut-nakuti Sonda dan Melinda membawa senjata tajam supaya Sonda lebih takut. Hope, Laurie, dan Toni belum pernah bertemu Sonda, tapi mereka ingin Sonda membayar karena mengambil Amanda. Hope bilang kalau dia tidak kenal Sonda, tapi malam itu Melinda bilang tidak mau Sonda ada di dekat Amanda. Melissa mau memberi Sonda pelajaran untuk meninggalkan Amanda. Mereka mengemudi ke Kastil Penyihir dan mengancam Sonda supaya dia stop ketemu Amanda. Melissa mengejek Sonda. Hope ikut membuli Sonda juga, tertawa-tawa dan mengancam Sonda. Anehnya, si Hope ini bisa-bisanya bicara tentang caranya membuli Sonda waktu dulu. Kemana aja perasaannya, kenapa dia mau membuli orang pada saat itu? Ibu Sonda mengatakan bahwa mereka membawa Sonda ke sana dan melepaskan pakaian Sonda. Mereka mengancam akan memotong rambut Sonda dan melempar Sonda ke ruang bawah tanah yang ada di sana, yang ada tulang-tulang manusia di situ. Tidak bisa dibayangkan bagaimana takutnya Sonda pada saat itu. Setelah itu mereka meninggalkan Kastil Penyihir karena terlalu banyak mobil yang melewati mereka. Mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan dan terjadi perkelahian hebat antara Melinda dan Sonda. Melinda menggunakan sajam untuk melukai Sonda dengan sangat parah. Mereka meletakkan tali di leher Sonda dan menggunakannya untuk memukulkan kepala Sonda ke tanah, dan mereka membekapnya sampai mereka yakin Sonda benar sudah meninggal. Aduh, sadis banget mereka ini. Masih sangat muda tapi sudah benar-benar jahat. Jangan ditiru ya buat kalian yang masih muda-muda ataupun sudah mempunyai umur yang dewasa, karena kekerasan bukan membawa hal yang baik, pasti akan masuk penjara pada akhirnya. Ketika mereka mendengarkan Sonda masih berteriak di dalam bagasi mobil, mereka hanya berkeliling dengan Sonda di dalam bagasi mobil dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi mereka sudah melakukan kejahatan yang terlalu parah dan mereka merasa harus menutupinya. Ketika Sonda sedang merintih di dalam bagasi mobil, 2 di antara mereka pergi nonton acara musik punk rock, yang lainnya pulang ke rumah orang tua mereka, bicara dengan ayahnya, dan kembali ke mobil itu lagi.
Ada banyak kesempatan buat salah satu dari mereka untuk menolong Sonda, tapi tidak ada satu orang pun yang berbicara. Sonda tetap melewati malam penuh penyiksaan, termasuk dengan besi ban mobil. Lalu keempat monster itu mengikat Sonda dan menutupi Sonda dengan selimut dan membakarnya di pabrik senjata yang mereka pergi meninggalkan Sonda di situ. Tapi Sonda masih berjuang hidup. Ketika mereka sadar api mungkin saja mati, mereka mengemudikan mobilnya kembali melihat Sonda dan mencoba membakar Sonda kembali. Hasil autopsi menyatakan Sonda meninggal karena menghirup asap di dalam selimut dan dia menderita dari begitu banyak serangan brutal. Kata terakhir Sonda adalah, "Ibu." Setelah itu, semua gadis itu lapar dan mereka pergi ke McDonald dan mereka tertawa-tawa sekeras-kerasnya mengenai Sonda yang malang. Setelah beberapa hari, Tony Lawrence tidak bisa menahan rasa bersalahnya dan pergi ke kantor Sheriff Jefferson untuk melaporkan. Tidak lama kemudian, Hope Ripley juga menyerahkan diri ke polisi. Tapi laporan mereka sedikit berbeda. Tapi dua gadis lainnya yang paling banyak menyiksa Sonda, yaitu Loveless dan Tackett, ditangkap hari berikutnya. Ayah Melissa sering menyiksa Melissa, ibu dan kakaknya juga. Orang tua Lori Tackett juga suka menyiksa. Dia juga sering melakukan usaha bundir dan menyembah setan. Tony Lawrence juga disiksa di masa remajanya. Hanya Hope yang tidak tahu asal-usulnya. Mereka semua disidang sebagai orang dewasa dan mereka mendapat hukuman penjara 60 tahun. Tapi dalam pengadilan banding, hukuman mereka dikurangi. Hanya Lori yang tidak melakukan banding dan melakukan semua hukuman penjara 60 tahun. Dan pada awal tahun 2023, keempat orang gadis itu dibebaskan. Tony Lawrence bahkan sudah punya anak sekarang. Sedihnya, mereka mengambil nyawa yang lainnya juga karena kematian Sonda. Ayah Sonda meninggal karena kecanduan alkohol pada tahun 2005 dalam usia 53 tahun. Steve tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi pada Sonda. Setelah 20 tahun kemudian, ibu Sonda yaitu Jacqueline membuat program untuk narapidana untuk bisa melatih anjing untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, di mana Melissa Loveless banyak terlibat dalam program ini. Pada tahun 2012, ibu Sonda yaitu Jacqueline Fogg menyumbang anjing-anjing untuk program ini, khususnya untuk Melinda. Kata Jacqueline, "Sonda adalah anakku. Jika tidak membuat sesuatu yang baik datang dari sesuatu yang buruk, aku tahu itu yang diinginkan anakku Sonda. Bagaimana menurut kamu? Mengapa tidak ada yang menolong untuk membebaskan Sonda? Dan adilkah bila mereka semua sekarang bebas?" Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bila suka videonya tekan tombol subscribe, like dan tekan notifikasinya supaya kalian tahu setiap aku upload video baru. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain.